Aku aja nggak kepikiran kalau misalnya batik itu bisa dibuat dari bahan-bahan ingredient Indonesia kayak bawang, cabai, kayak gitu kan ya, dijadiin batik gitu. Mau segimanapun struggling di awal, itu pasti kita find a way untuk gimana ini tetap bertahan. Hi everyone, this is Behind the Brand by Aperi Studio. Yeah, in this segment, we will gather business owners, especially our clients, and all creative planners out there. And we'll giving you the story and the hustle behind the brand. So hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena kayak di masa pandemi ini kan kita lihat banyak banget orang tutup toko ya. Tapi dia malah buka cabang. Nah, ini nih. So here with us today, Ci Yuliana. Hai Ci. Halo. Ci Yuliana ini adalah co-founder dari Raja Rawit. Boleh perkenalkan diri dulu Ci, your background. Kenapa Raja Rawit sih? Terus how did you start the business? Halo semuanya, namaku Yuliana Cayadi, salah satu founder dari Raja Rawit. Founder yang lainnya namanya Henry. Kita mulai bisnis ini dari bisnis rumahan, yaitu berupa sambal botol. Kita kasih nama Raja Rawit, maksudnya adalah menunjukkan kalau misalnya brand ini adalah brand Indonesia, menawarkan beberapa pilihan makanan yang berupa makanan pedas. Kalau dimulai dari startnya dari mana? Kita mulai startnya itu dari sambal botol. Aslinya, awal banget dari sambal botol. Nggak pernah ada kepikiran untuk buat makanan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita cuma jualan sambal botol tanpa ada pendampingnya, terus bagaimana orang itu bisa nyobain sambelnya? Biasanya kalau orang Indonesia itu kan sukanya kalau makan itu harus pakai sambal. Jadi kalau ada nasi itu rasanya enak gitu kalau pakai sambal. Nah, itu mulainya kita mulai buat satu makanan, gimana caranya supaya kita buat makanan, sekalian kita introduce sambalnya juga gitu. Kalau pertama kali bikin sambal itu tahun berapa, Ci? Brand ini mulai dari 6 tahun lalu, 2014. Baru kita mulai rebranding 1 tahun yang lalu. Nah, sama Arteri juga nih, dari brandingnya. Benar-benar dibongkar abis dari sebuah catering rumahan jadi satu yang untuk cepat saji, untuk bisa dinikmati sekarang itu. Benar-benar bongkar konsep abis. Ya, jadi ada nasinya, ada ayamnya, jadi benar-benar buat langsung hub gitu lah ya. Kalau sekarang ada berapa menu ya, Ci? Kita dari dulu, kita awal buat itu cuma satu menu, nasi pedas. Jadi nasi pedas ini di dalamnya itu ada 3 jenis sambal. Seperti biasa, dari awal kita bilang kita mau introduce the sambal. Jadi kalau misalnya dalam satu nasi kita bisa buat satu menu yang ada 3 jenis sambal di dalamnya, kalian menawarkan ini menunya, ini sambalnya gitu. Nah, buat satu nasi pedas ini juga agak ribet kalau aku bilang. Karena gimana kita bisa nyatuin 3 jenis sambal yang berbeda, itu kan sangat berbeda. Sambal bawang dari Jawa, cabai hijau kira-kira nuansa Padang, sambal rempah nuansa Bali. Jadi satu kombinasi yang enak untuk dinikmatin. Itu awal mula banget menu Raja Rawit itu cuma satu di nasi pedas itu. Terus seiring berjalannya waktu kita ada nasi matah sama nasi kremes. Nah, aneka toppingnya itu yang bisa kalian pilih sebenarnya. Jadi orang bisa custom lah ya, ini mau yang mana, mau yang mana. Bisa. Oke. Ada menu unggulan nggak sih, Ci? Kemarin sih kalau yang kemarin kita semua juga dikirimin kan waktu foto itu kan. Kita sih suka semua, terutama aku sukanya ayam suwir Bali-nya ya tuh kan. Kita juga kasih kan ke partner-partner kita kan, ke teman-teman kita juga. Dan semua feedbacknya sih oke, maksudnya semua feedbacknya positif, dari telurnya di komen enak, sambalnya nggak perlu ditanya lagi gitu. Kita penasaran nih gimana sih cara kalian tuh choose the right menunya, maksudnya kayak ini nih cocok nih sama ini, ada eksperimennya nggak sih, Ci? Kalau coba menu itu pasti kita ada nyobain, misalnya kayak nasi pedas sendiri kita hampir makan waktu 2-3 bulan untuk nemuin kombinasi di mana yang seperti tadi saya bilang 3 sambal ini bisa ada di dalam. Kalau ke sambal matahnya lebih gampang karena udah emang dari dulu kita seneng banget sama salah satu restoran di Bali. Coba kita buat seperti ini, dikemas seperti ini. Menuju ke nasi kremes itu kira-kira sekitar 2-3 bulan karena kita ngeliat nasi pedas itu banyak banget isinya.
menu nasi sambal matah juga banyak banget isinya. Kita kepikiran untuk kita harus buat satu menu yang lebih simple, lebih kayak kalau di mulut itu nggak banyak rasa. Muncullah nasi kremes ini. Kira-kira satu produk itu sekitar 2-3 bulan untuk rilis. Terus kemarin ada inovasi baru lagi ya, itu ada kayak aku lihat ada nasi shirataki apa gimana? Nah, pokoknya kalau selama pandemi ini beradaptasi tuh harus cepet banget. Iya, benar. Jadi sekarang kalau lihat pandemi ini ya, orang-orang itu sukanya apa? Sehat. Masakan rumahan. Ya, sukanya begitu. Nggak ada awareness untuk kayak makan di luar atau beli di luar. Orang lebih suka kalau bisa beli dari luar pun mereka harus bisa memanaskan, harus bisa memastikan kuman itu mati atau gimana. Nah, sebenarnya dulu tuh udah banyak banget orang request untuk nasi merah, untuk pilihan lebih sehat gitu. Cuma kalau nasi merah, kalau sayanya sendiri nggak suka makan, gimana saya mau jualin gitu. Pokoknya intinya makanan yang kita jualin itu harus yang dari kitanya sendiri suka dulu. Terus dari alternatif dari nasi merah. Dulu tuh ada nasi yang warnanya hitam itu, kayak ketan gitu juga. Iya kan? Pokoknya populer banget dulu itu. Terus nasi dari quinoa, kayak begitu-begitu. Tapi kalau nasi-nasi begituan, akunya nggak cocok. Kayak dicampur ke makanan Indonesia itu kayak gimana gitu. Kayak rasanya itu cepet gitu, nggak ngeluarin rasa masakannya gitu. Akhirnya nemuin ini nasi shirataki. Pas kita lagi bazar, terus ada satu produk yang emang jualan pilihan makanan sehat. Di dalamnya itu ada kue tiaw, ada mie, ada nasi, tapi zero kalori. Zero kalori, zero karbohidrat. Sekarang kalau emang kamu mau sehat, tujuannya adalah mau diet atau hidup sehat, nggak ada gula dan lain-lain, jangan nanggung-nanggung dong. Nasi merah masih ada karbohidrat, masih ada gula, masih ada segalanya, hampir mirip nasi, cuma less guilty kalau nasi merah. Kalau shirataki ini udah zero kalori. Gitu. Hampir zero kalori kalau nggak salah dia bilang. 200 gram itu sekitar 14 kalori kalau nggak salah, atau 40 kalori. Pokoknya kecil banget kalorinya. Gulanya nggak ada, karbohidratnya nggak ada, high fiber lagi. Akhirnya kita coba. Pas dicoba, aku pikir, wah ini pasti aneh deh. Pas aku nyobain, aku agak surprise. Ini enak. Enaknya itu, jadi semua masakan Raja Rawit itu lebih jadi berasa. Rasanya lebih keluar. Karena nasi shirataki ini tawar, 100% tawar. Kalau nasi kita kan masih ada manis-manisnya ya. Kalau ini benar-benar. Iya seru sih. Jadi kayak coba-coba semuanya gitu kan, eksperimen sendiri gitu ya. Kalau ngomongin soal F&B industri kan kita as a consumer kan dihadapkan dengan banyak option lah ya Ci ya. Dalam Grab aja itu atau Gojek aja itu kan banyak banget optionnya. Gitu kan. Kalau dari kalian gimana sih strateginya supaya kalian bisa stand out lah ya, bisa punya keunikan lah dari yang lain? Kalau dulu waktu 2014 makanan Indonesia itu belum happening. Dulu 2014 itu masih budaya-budaya masakan dari Jepang, Korea itu yang lagi booming-boomingnya pada saat itu. Terus pas mulai masuk 2018-19 tiba-tiba banyak banget masakan Indonesia. Kayak geprek-geprekan mulai muncul. Maksudnya yang tiba-tiba booming banget. Kalau F&B ini, kalau aku bilang, masuk dunia F&B itu gampang susah. Gampangnya itu, mau jualan apapun, besok buka daftar GoFood udah bisa jualan. Susahnya adalah gimana cara kamu mempertahankannya. Itu susah banget. Karena menurut aku, kalau kamu nggak punya passion di sini, di F&B gitu, ngelihat banyaknya brand yang naik turun, bentar booming hilang, bentar lagi naik hilang lagi gitu. Dia nggak mikirin untuk mempertahankannya, lebih kayak oke, situasi sekarang udah nggak bisa dipertahankan, mari kita tutup. Kalau emang beneran mau masuk F&B ini, kadang itu kita yang harus adapt sama situasinya. Ketika corona ini muncul harus gimana? Ketika tren makanan muncul, kita harus gimana? Itu yang kemarin waktu 1 tahun lalu big decision dari kita adalah untuk merubah Raja Rawit ini menjadi lebih anak muda. Kalau dulu kan rumahan banget,
logo yang dulu aja jadul banget. Yeah. Jadi orang itu masih bisa custom, bikin tumpeng, bikin nasi liwet dan lain-lain gitu. Sedangkan zaman sekarang anak mudanya ya, mereka lebih suka makanan yang cepat, simple, efisien. Beli, makan, out dengan packaging yang bagus, branding yang bagus kayak gitu. Jadi kemarin waktu 1 tahun lalu aku sama Henry itu lebih kayak kalau kita begini terus, kita akan jadi satu bisnis rumahan terus ke depannya. Nerima custom terus menerus. Kalau kita mau jangkau target market yang lebih luas lagi, kalau dulu kan target marketnya pasti sekitar 35 sampai 55 tuh, ibu-ibu arisan, ibu-ibu kantor kayak gitu kan. Tapi kalau kita mau nargetin yang kayak 20-an gitu, itu harus gimana gitu. Nah akhirnya 1 tahun kemarin itu kita akhirnya apapun yang terjadi kita coba rebranding dulu ke depannya mau gimana gitu, tanpa meninggalkan yang rumahan. Jadi sampai sekarang yang rumahan itu masih ada. Oke. Jadi kalau misalnya orang itu mau request nasi kotak, nasi tampah, nasi kayak tumpeng, itu kita masih ada. 1 tahun kemarin pas kita udah rebranding sama Arteri kan kita udah ngomong pokoknya makanan ini harus makanan Indonesia, packagingnya harus modern, fontnya harus modern, pokoknya mungkin yang branding kita bingung kali, udah Indonesia harus yang modern lagi karena Indonesia itu terkenal banget sama tradisional banget, harus ada batik kan tradisional bukan modern seperti itu. Untungnya aku ketemu kalian sih. Aduh. Aku aja nggak kepikiran kalau misalnya batik itu bisa dibuat dari bahan-bahan ingredient Indonesia kayak bawang, cabai, kayak gitu kan ya dijadiin batik gitu. Kalau kayak tadi kan aku udah mention kayak kemarin baru buka cabang lagi kan ya Ci ya? Muara Karang, Tanjung Duren, sama Puri. 3 langsung loh ya? Iya. Nah itu gimana sih caranya milih the right place? Maksudnya kan kalau lokasinya nggak bagus juga, walaupun barangnya bagus tapi lokasi nggak bagus juga nggak works kan. Itu gimana caranya kalian pilih, oh nih lokasinya bagus nih di sini aja. Jadi sebelum Raja Rawit ini rebranding, kan dulu emang Raja Rawit itu ikut bazar sering banget. Sering banget. Dalam 5 tahun itu, 1 tahun itu bisa kayak 15 sampai 20 bazar yang kita ikutin. Setiap bulan kadang ada aja yang kita ikutin. Nah, 1 bulan bisa 2 kali bazar. Apa yang kita lakukan adalah setiap kali bazar kita selalu ngumpulin data customer. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya kita buka di satu daerah, kita bisa blast. Hari ini kita buka di Muara Karang. Kita blast orang-orang yang emang dulu kita bazar di daerah sana. Ada nih customer yang ngikutin aku dari Raja Rawit yang cuma jualan 1 menu sampai sekarang. Dia pasti tahu bazar di mana. Pasti nanyanya begitu. Atau kok menunya udah nambah ya? Kalau nentuin tempat lokasi, yaitu berdasarkan data yang kita temuin, kita blast. Kita bakal buka di satu daerah ini loh. Tahu itu the right place atau enggak, mau segimanapun kita prediksi kita rame nih bazar di daerah sini gitu, itu bukan suatu yang kita harus kayak oke, kita buka di sini pasti rame. Enggak, kalau aku bilang itu enggak. Emang kita punya data di sini kita selalu rame misalnya untuk bazarnya. Ketika buka atau data customer-nya emang banyak di sana, belum tentu itu hasilnya se-ekspektasi kita gitu. Makanya aku bilang kalau bilang the right place, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Kita cuma bisa bekerja berdasarkan data yang kita punya. Nah, kalau data yang kita punya menunjukkan ini oke tempatnya, mau segimanapun struggling di awal, itu pasti kita find a way untuk gimana ini tetap bertahan gitu. Jadi kalau ngomong finding the right place itu agak susah karena kita ngomonginnya Raja Rawit itu mau ketemuin di mana, Raja Rawit itu mau tersebar di Indonesia misalnya gitu. Kalau kita mulai dari Jakarta, berarti kita harus ada di mana? Ada Jakarta Utara, ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan. Emang harus tersebar gitu. Cuma the right place-nya itulah yang aku concern, kayak orang selalu ngomong produk ini harus di sini supaya bisa booming. Belum tentu gitu. Kita cuma bisa bekerja berdasarkan data yang kita tahu, tapi belum tentu consumer behavior di daerah sana itu seperti apa, kita belum benar-benar tahu. Kita cuma tahu kita bazar di sana rame.
apakah consumer behavior-nya adalah emang orang yang suka cuma hang out di bazar untuk makan, atau emang customer yang emang jadi loyal untuk makan gitu. Kalau aku bilang sih kalau emang nggak nyoba ya kita nggak bakal tahu. Cuma kalau emang bekerja berdasarkan data, aku yakin bener kalau emang data customer kamu banyak di sana, jangan pernah takut gitu. Jangan pernah lihat misalnya 1, 2 bulan, 3 bulan pertama, wah kok hasilnya nggak seperti yang kita mau. Tapi lebih ke gimana yang harus kita lakukan setelah orang customer-nya banyak di sini, kenapa nggak jalan gitu. Kenapa nggak sesuai yang kita mau, misalnya kayak gitu. Harus dibongkar terus, misalnya dengan cara, oke, kita blast pulang, mungkin customer banyak yang nggak tahu gitu. Atau kita buat promosi yang emang cuma khusus di store itu, di rumah itu. Jadi biar orang itu tahu, kita gunain Insta Ads, apa segala ads yang kita bisa gunain untuk ini tuh ada loh di sini gitu. Nah, kalau sekarang udah berapa cabang berarti? Total kita ada 7. Pas ya? Rebranding 1 ya. Pas rebranding itu belum ada bahkan. Karena kejar-kejaran antara pembangunan pertama sama rebranding itu keluar. Aku masih ingat banget logonya belum jadi, kita udah di tempat waktu itu. Iya. Terus kan kalau kayak sekarang udah ada 7 lokasi kan, berarti kan harus jaga kontrol banget tuh, kayak gimana sih caranya handle tim biar timnya tuh juga tanpa kita lihat, tanpa kita pantau juga bisa well perform, terus kayak quality control of the product juga takarannya pas, kayak gitu-gitu ada tips nggak? Okay. Jadi waktu pas mau mulai rebranding Raja Rawit ini, kan dulu kan masih rumahan. Kalau masih rumahan kan masih saya yang liatin, masih saya yang turun, saya yang masak. Cuma kalau udah mau dilepas ke tempat lain kan nggak mungkin lagi hands on, kira-kira gitu. Jadi harus mikirin satu formula gimana supaya kalau bukan saya yang masak, bener. Masakan di F&B itu yang penting itu bumbu, kalau aku bilang. Gimana buat satu makanan yang super ribet, kayak Raja Rawit yang dulu kan ribet, banyak banget jenisnya. Bumbunya juga banyak, ada bumbu ini, bumbu itu, banyak banget. Terus kita pas mau pindah ke branding yang baru ini, kan harus nyimpelin makanan. Benar-benar sesimpel mungkin. Jadi flow kerja mereka di sana itu lebih dikit. Nggak lagi buat bumbu. Mereka di sana itu benar-benar cuma tinggal nyampurin. 1 porsi ini sama dengan 2 sendok bumbu. Udah campurin. Jadi bumbunya sendiri dari awal kita bilang oke, mau buat branding baru ini, kita udah ngomongin oke, kita harus punya dapur produksi sendiri. Yang semua bumbu itu harus dari dapur produksi. Takarannya harus udah benar-benar digramasi. Jadi semua itu benar-benar udah digramasi, dari pemakaian rempah-rempahnya harus berapa gram dan lain-lain. Pas buat rebranding ini, percaya nggak percaya, aku nonton filmnya McD. Ya, gimana buat satu makanan yang cepet banget keluarnya, efisien banget. Berapa banyak yang harus dimasukin ke satu produk, mereka udah tahu tanpa harus mikir. Orang pesen, berapa menit kemudian udah jadi. Kalau soal tim, bagi aku ngejaga kualitas makanan lebih gampang daripada ngejaga kualitas atau ngejaga orang yang bekerja, karena skill teknisnya kan emang mereka yang ngelakuin gitu. Menurut aku mereka itu adalah jembatan dari kita ke customer, mereka yang langsung berhadapan langsung dengan customer. Jadi kalau mereka salah ya kita pasti salah. Kalau diomongin dulu waktu pas pertama kali buka rumah pertama, itu orang di dalam itu adalah orang-orangku yang ikut udah lama. Udah lama banget. Kan Raja Rawit kan dulu kan masih rumahan kan. Nah, beberapa orangnya aku bongkar, harus aku taruh orang yang aku bisa percaya. Orang kepercayaan kalau aku bilang ya. Di setiap tempat itu harus ada orang kepercayaan kalau aku bilang. Orang yang emang aku latih untuk ditaruh di sana. Kalau dulu kan emang 24 jam kamu bisa ngelihat makanannya seperti ini gitu. Kalau di sana udah nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakuin supaya mereka itu tetap performanya itu berjalan dengan baik. Dulu pas pertama kali waktu satu store itu setiap pagi kita, aku atau Ko Hendy itu selalu telepon. Apa kabar hari ini? Ada masalah nggak? Gimana? CCTV kita selalu ini. Karena aku store-nya paranoid banget. Jadi kayak kalau udah di luar kantor aku udah mulai panik. Bukan aku yang masak lagi.
wah ini gimana? Apakah bisa gitu? Kadang itu ada plusnya, karena kamu paranoid, kamu harus tahu di dalamnya itu benar-benar gimana jalannya gitu. Itu rumah pertama. Masuk rumah kedua, kamu udah nggak mungkin lagi 24 jam ngontrol CCTV untuk ngeliatin itu lagi. Nggak mungkin kan kamu bisa ngeliat CCTV terus-menerus, bener kan? Akhirnya pas rumah kedua, kita berpikir untuk, oke, gimana caranya tanpa kita ngeliatin terus, tapi sebenarnya lihat atau nggak diliatin, mereka tuh udah bener. Cuma kadang itu kamunya yang nggak tenang gitu kan. Dulu itu ya setidak-tidaknya di jam makan siang kita pasti kontrol CCTV. Jadinya kalau kamu nggak percaya sama tim kamu, mereka juga kerjanya itu nggak enak karena merasa diliatin terus. Dari merekanya sendiri sampai ngomong, oke sih stop untuk ngeliatin kita bisa. Sampai segitunya. Karena aku tahu banget jangan sampai buat customer itu kecewa. Kadang itu kalau buat satu customer kecewa, nggak balik gitu. Ya kan? Menurut aku satu customer itu berarti banget.